Perpustakaan Surga. Bab 16, judul, Membersihkan Otot dan Tulang. Biarkan aku mencobanya. Setelah mendapatkan teknik kultivasi tanpa cacat, Zheng Xuan tidak ragu-ragu untuk mengikuti metode yang tercatat di Heaven's Path Divine Art dan mulai bermeditasi. Pori-pori di tubuhnya melebar saat dia menyerap energi roh dari udara ke dalam tubuhnya. Petarung 4 dan 1 dan Juxi, 2 dan Dantian, 3 dan Zeki, 4 dan Pigu. Alam Juxi, pembudidaya akan belajar pernapasan bawaan dan penginderaan roh di udara. Juga, mereka akan memperoleh kemampuan untuk melihat ke dalam tubuh mereka dan mengendalikan aliran energi roh di dalam tubuh mereka dengan pikiran mereka. Alam Dantian, pembukaan Dantian seorang kultivator untuk memungkinkannya menyimpan energi roh serta untuk mereformasi tubuhnya, mengubah manusia normal menjadi pejuang sejati. Alam Zeki, pengumpulan energi roh dalam Dantian untuk menciptakan Zeki. Alam Pigu, Dantian yang dipenuhi Zeki akan meluap dan memperkaya tubuh seseorang, menyebabkan tubuh fisik pembudidaya menjadi kuat. Kemampuan organ mereka juga akan diperkuat, sehingga mengubah mereka menjadi ahli sejati. 3 dans pertama seorang fighter adalah membangun fondasi. Hanya pada 4 dan hasil kultivasi seseorang benar-benar tercermin pada tubuhnya, menyebabkan seseorang menjauh dari penyakit dan menjadi lebih kuat. Metode kultivasi Hongtian Nine dan manual adalah dengan memanfaatkan Zeki yang meluap dari Dantian untuk menyehatkan tubuh seseorang, sehingga membentuk kembali dan menghaluskan tulang, otot, tendon, dan kulit seseorang. Namun, seni surgawi jalan surga berbeda. Ini menggunakan energi roh dari sekitarnya untuk menyehatkan tubuh seseorang, sementara Zeki dalam tubuh seseorang meluap ke bagian lain dari tubuh pada saat yang sama. Gugu-gugu, aliran energi roh mengalir melalui nadinya menuju seluruh tubuhnya. Zeki akan memperbaiki dan mengisi bagian yang tidak lengkap saat mengalir melalui pembuluh darahnya. Astaga, astaga. Tidak butuh waktu lama untuk infus energi roh dan Zeki untuk memperkuat tulang dan ototnya. Rasanya seolah-olah telah ditempa dengan api terkonsentrasi saat berubah menjadi jernih, memancarkan cahaya hangat. Ledakan. Setelah Zeki beredar di sekitar tubuhnya untuk beberapa kali yang tidak diketahui, tubuhnya tiba-tiba tersentak dan dia merasa seolah-olah dia telah menembus kemacetan tertentu. Gelombang relaksasi menyembur ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, tubuhnya terasa seperti diikat oleh beberapa belenggu, tetapi sekarang, seluruh tubuhnya terasa ringan dan dia memiliki kontrol yang sempurna atas setiap gerakannya. Rasanya seolah-olah dia telah menembus kepompongnya untuk terlahir kembali sebagai kupu-kupu. Fighter 4 dan dunia Pigu. Aku sudah selesai berkultivasi di alam ini. Membuka matanya, Zheng Xuan masih dalam keadaan tidak percaya. Tanda menembus alam Pigu adalah hancurnya belenggu tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk naik ke ketinggian yang lebih tinggi. Berapa lama dia berlatih? 2 jam, 4 jam, tajam. Penasaran, dia melihat tubuhnya dan menyadari bahwa ada lapisan kotoran di permukaan kulitnya. Alam Pigu adalah makanan tubuh seseorang menggunakan Zeki, mengeluarkan kotoran dalam tubuh seseorang dan membersihkan otot dan tulang seseorang, sehingga membentuk kembali tubuh mereka. Sejak lahir, manusia akan menelan semua jenis makanan untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka akan menumpuk semakin banyak kotoran di tubuh mereka. Di alam Pigu, melalui nutrisi Zeki, seseorang membersihkan tubuh mereka dari kotoran dan hanya dengan demikian mereka dapat menembus belenggu tubuh mereka dan kembali ke alam. Aku sudah lama mendengar tentang alam Pigu, tapi aku belum pernah melihat orang yang bisa mengeluarkan begitu banyak kotoran. Mencium bau menyengat dari tubuhnya, Zheng Xuan tidak tahan lagi. Dia mengambil ember dan membersihkan dirinya sambil bergumam pelan. Figure 4 dan Pigu Realem adalah pembersihan otot dan tulang seseorang. Sudah tidak buruk bagi seseorang untuk memperkuat tubuh mereka hanya dengan sedikit dalam sekali duduk. Dia belum pernah mendengar seseorang mengeluarkan begitu banyak kotoran sehingga seluruh tubuh mereka akan bau karenanya. Sangat cepat, dia selesai membersihkan dirinya sendiri. Pada saat ini,
Zhang Xuan tiba-tiba menyadari bahwa tubuhnya sejernih batu giok dan sehalus cermin. Semua bekas luka yang dia kumpulkan dari sesi latihan sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Saat ini, dia seperti bayi yang baru lahir, bahkan mungkin lebih halus daripada bayi yang baru lahir. Zekiku terkejut dengan perubahan di tubuhnya, perhatiannya beralih ke dantiannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Zeki keruh yang ada di dantiannya sebelumnya telah berubah menjadi sejernih air dan memancarkan aroma yang menyegarkan. Tanpa ragu, itu pasti Zeki yang lebih unggul. Tidak hanya tubuh saya yang ditingkatkan, bahkan kualitas Zeki saya telah meningkat. Ini, seni surgawi jalan surga terlalu kuat. Zhang Xuan terkejut. Untuk menerobos alam pigu, orang lain harus terus-menerus memberi makan tubuh mereka setidaknya selama beberapa tahun. Namun, dia membutuhkan waktu kurang dari 4 jam untuk menerobos dunia secara langsung. Tidak hanya itu, kualitas Zekinya telah disempurnakan. Persisnya, manual rahasia seperti apa yang telah dibuat oleh Library of Heaven's Path? Ini terlalu kuat, biarkan aku menguji kekuatanku. Setelah menembus ranah pigu, seseorang akan mencapai Fighter 5 dan Dingli. Saat seorang kultivator melangkah ke ranah ini, mereka akan memiliki satu kekuatan. Dia berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan yang hanya beberapa puluh meter dari asrama. Pilar batu pengukur kekuatan semacam ini dapat ditemukan di sekitar akademi sehingga memungkinkan para siswa untuk mengukur kekuatan mereka kapan saja dan di mana saja. Setelah mencapai Fighter 5 dan Dingli, seseorang akan memiliki satu ding kekuatan, yaitu sekitar 1000 kg. Kekuatan semacam ini sudah melebihi batas manusia biasa dan setara dengan kuda dan banteng. Setelah berlatih seni surgawi jalan surga, tubuh Zhang Xuan telah direformasi dan dia telah menembus alam pigu. Ini adalah kesempatan baginya untuk menguji seberapa besar kekuatan yang dimilikinya. Apakah akan seperti dalam rumor, bahwa dia akan memiliki satu kekuatan? Mengumpulkan dan mengendalikan napasnya, telapak kaki mencengkeram tanah. Tiba-tiba, lututnya melompat keluar dan seluruh tubuhnya segera membentuk busur raksasa sementara lengannya keluar darinya seperti anak panah. Peng! Tinjunya menyerang pilar batu dan kilatan cahaya mengalir di atasnya. 5 dong. Sebuah nomor muncul di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Zhang Xuan menyipitkan matanya dan ekspresi tercengang menutupi seluruh wajahnya. Apakah ini nyata? Untuk tahap primer Dingli yang normal, seseorang akan memiliki satu ding kekuatan. Pada tahap menengah, seseorang akan memiliki 2 kekuatan. Pada tahap lanjut, 3 ding kekuatan dan di puncak, 4 ding kekuatan. Namun, meskipun nyaris tidak menembus alam pigu ke alam Dingli, dia sebenarnya memiliki kekuatan 5 ding. Apa yang terjadi? Bukankah ini terlalu berlebihan? Itu pasti karena makanan tubuhku oleh seni surgawi jalur surga dan Zeki superior di tubuhku. Setelah beberapa saat, Zhang Xuan pulih dari keterkejutannya dan menyimpulkan. Dia sangat jelas bahwa dia bukan seorang jenius. Satu-satunya penjelasan untuk itu adalah Heaven's Path Divine Art yang baru saja dia kembangkan. Teknik kultivasi ini tidak hanya membuat marah dan mereformasi tubuh fisiknya dan membersihkan Zekinya, meningkatkannya ke kualitas unggul, tetapi juga meningkatkan kekuatannya secara signifikan, sehingga memberinya kekuatan melebihi ahli puncak Dingli meskipun baru mencapai ranah Dingli. Menakutkan, hanya ada beberapa guru terhormat di akademi yang mencapai Fighter 5 dan di akademi, hanya beberapa guru tingkat tinggi yang memiliki kekuatan alam petarung 5 dan Dingli. Orang-orang seperti Cao Xiong dan dia tidak akan pernah bisa berharap untuk mencapai ketinggian seperti itu. Sekarang saya telah mencapai level ini, saya harus pergi dan mencari teknik kultivasi untuk 5 dan. Sementara kekuatannya melonjak dengan cepat, masalah muncul. Banyaknya teknik kultivasi 4 dan yang dia ubah di pavilion kompendium guru sebelumnya tidak berguna sekarang. Jika dia ingin terus berkultivasi, dia harus mencari teknik kultivasi 5 dan. Saat ini, belum terlambat.
Paviliun Kompendium Guru seharusnya belum ditutup. Menggaruk kepalanya, Zhang Xuan berjalan di atas Paviliun Kompendium sekali lagi. Untuk mencegah orang menjadi serakah dan tergesa-gesa dalam pelatihan mereka, Akademi memberlakukan aturan bahwa seseorang hanya dapat melihat teknik kultivasi yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Tidak butuh waktu lama bagi Zhang Xuan untuk tiba di Paviliun Kompendium sekali lagi. "Kenapa kamu di sini lagi?" Melihat bahwa itu adalah orang yang sama dari beberapa saat yang lalu, penjaga, Penatua Mo, mengerutkan kening. Orang yang tidak praktis ini baru saja meninggalkan paviliun belum lama ini. "Kenapa dia kembali lagi?" "Penatua Mo, saya ingin melihat teknik kultivasi untuk 5 dan." Zhang Xuan sedikit canggung. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia menerobos setelah pergi sebentar. Jika dia mengatakan itu, orang lain akan membunuhnya atau menculiknya untuk memeriksanya seperti tikus lab. Tidak banyak perubahan dalam Zeki antara ranah Pigu dan ranah Dingli. Selama dia tidak memanipulasi Zekinya, sulit bahkan bagi para ahli untuk membedakannya. Penatua Mo mungkin kuat, tetapi tidak terbayangkan baginya bahwa pemuda ini mungkin telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam waktu singkat dia pergi. "Teknik kultivasi 5 dan, untuk apa kamu menginginkannya?" Wajah Penatua Mo menjadi gelap. Sepotong penghargaan terakhirnya terhadap sesamanya menghilang. Dia tidak menyalin catatan apapun tentang teknik kultivasi 4 dan tidak mencoba mengolahnya. Namun, dia kembali sekarang untuk melihat 5 dan. Lelucon macam apa ini? "Penatua Mo, seperti ini. Hari ini, saya menerima seorang siswa dan orang tuanya menanyakan beberapa pertanyaan tentang kultivasi 5 dan. Saya tidak dapat menjawabnya, menyebabkan dia memandang rendah dia. Jadi, saya ingin untuk melihat dan mendapatkan jawaban untuk itu. Dengan cara ini, saya akan dapat menangani pertanyaan-pertanyaan ini di masa depan." Zhang Xuan sudah memikirkan alasan sebelumnya. Beberapa orang tua memang merepotkan untuk dihadapi. Mendengar penjelasan ini, Penatua Mo mengangguk. Dengan ekspresi serius, dia berkata, "Kamu bisa melihatnya, tetapi jangan mengolahnya dengan cara apapun. Jika kamu mencoba berkultivasi 5 dan bahkan tanpa menembus 4 dan, bahkan dewa tidak akan dapat menyelamatkanmu ketika kamu mengamuk." "Ya, aku mengerti itu." Zhang Xuan buru-buru menjawab. "Baiklah, masuk." Penatua Mo melambaikan tangannya dan menutup matanya. "Teknik kultivasi 5 dan ada di baris terakhir." "Iya." Zhang Xuan buru-buru masuk. "Munafik, sia-sia." Setelah masuk, Penatua Mo menambahkan 2 kata lagi untuk evaluasinya tentang Zhang Xuan. Perpustakaan Jalan Surga, Bab 17, Judul, Pembunuhan. "Jadi bagaimana jika orang tua bertanya tentang hal itu? Anda adalah guru tingkat terendah, itu normal bahwa Anda tidak dapat menjawab pertanyaan mereka. Jadi, untuk mengadakan pertunjukan, Anda secara khusus datang ke sini untuk melihat teknik kultivasi 5 dan. Jika ini tidak munafik dan sia-sia, apa itu? Besok, aku akan mencari kepala sekolah dan mengeluarkan orang yang tidak realistis ini." Mencibir dingin di dalam hatinya, pikiran Old Mo tegas. Meninggalkan orang sia-sia yang tidak berkultivasi dengan baik di akademi hanya akan menodai budaya akademi. Zhang Xuan tidak tahu bahwa 2 pertemuan dengan Penatua Mo telah menempatkannya dalam daftar pengusiran yang terakhir. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu apakah dia harus tertawa terbahak-bahak atau menangis. Kata-kata yang dia katakan hanyalah alasan. Pada kenyataannya, kultivasinya telah mencapai tingkat seperti itu. Dia tidak mungkin berhenti berlatih karena kurangnya teknik kultivasi. Sangat cepat, dia menemukan baris terakhir dari bagian teknik kultivasi. Bahkan guru paling terkenal dan kuat di akademi adalah Fighter 5 dan. Saat seseorang menerobos ke alam Pixue 6 dan, mereka secara otomatis akan menjadi penatua di akademi. Ini hanya paviliun kompendium guru, jadi tidak ada catatan tentang teknik kultivasi 6 dan. Dengan demikian, teknik budidaya 5 dan ditempatkan di rak paling terakhir. Manual 5 dan jauh lebih sedikit daripada 4 dan.
Ada sekitar 2.000 hingga 3.000 manual rahasia teknik budidaya di 4 dan sedangkan hanya ada 1.000 di 5 dan. Namun, itu juga merupakan kejadian alami ketika seseorang memikirkannya. Tidak peduli apa itu, semakin tinggi pendakian, semakin langka sumber dayanya. Meskipun akademi telah hadir untuk waktu yang lama, pasti ada jauh lebih sedikit 5 dan daripada 4 dan di seluruh sejarahnya. Akibatnya, teknik kultivasi dan catatan yang mereka tinggalkan juga akan lebih sedikit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia memutuskan untuk tidak memikirkan hal-hal seperti itu. Zhang Xuan dengan santai mengeluarkan sebuah buku dan membolak-baliknya. Sekitar 1 jam kemudian, 1.000 manual rahasia teknik kultivasi telah dijelajahi dan Library of Heaven's Path telah menyusun buku-buku yang sesuai dengan manual rahasia. Setelah menerima apa yang dia inginkan, Zhang Xuan tersenyum tipis dan mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Mo sebelum berjalan ke kejauhan. Melihat bagaimana dia secara acak membalik dan melihat buku-buku, bahkan tidak berhenti di tengah-tengahnya, Penatua Mo tidak bisa tidak menghukumnya lagi dalam pikirannya. Kembali ke tempat tinggalnya, Zhang Xuan mengikuti apa yang dia lakukan sebelumnya dan mencari frasa dan paragraf yang benar dalam 1.000 buku. Seperti yang dia duga, tidak lama kemudian, perpustakaan mengumpulkan ribuan buku menjadi satu. Kali ini, buku itu tidak bernama dan 4 kata besar Heaven's Path Divine Art tertulis di atasnya. Dia mulai berkultivasi lagi. Fighter 5 dan ranah Dingli adalah perpanjangan dari ranah Pigu. Tujuan dari ranah ini sederhana, itu adalah untuk meredam Zeki kultivator ke tubuhnya. Perbedaan kekuatan antara setiap tahap di alam Dingli terutama disebabkan oleh tingkat kompatibilitas antara Zeki seseorang dan tubuh mereka. Semakin besar kompatibilitasnya, semakin banyak kekuatan yang bisa diberikan. Membaca metode kultivasi untuk alam Dingli di seni surgawi jalur surga, Zhang Xuan memusatkan perhatiannya. Dia dengan hati-hati mengontrol Zeki sebening kristal di dantiannya untuk perlahan mengalir di tubuhnya, mengikuti ritme yang tetap untuk memungkinkannya menyatu sepenuhnya dengan tubuhnya. Seni surgawi jalan surga memang layak menjadi teknik kultivasi yang disusun dengan keunggulan lebih dari beberapa ribu manual rahasia. Efisiensi metode budidaya memang salah satu yang harus dilihat. Zeki dan otot-ototnya dengan cepat bergabung menjadi satu. Kekuatan tubuhnya dan kompatibilitas Zekinya melonjak secara eksponensial. Tahap utama ranah Dingli, tahap menengah ranah Dingli, tahap lanjutan ranah Dingli, puncak dunia Dingli, ledakan. Setelah 4 jam, tubuhnya tersentak lagi. Zhang Xuan membuka kembali matanya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ini pejuang 5 dan puncak. Awalnya, dia pikir dia akan membutuhkan waktu lama untuk berkultivasi dalam 5 dan. Tidak pernah dalam mimpinya dia bisa membayangkan bahwa dia bisa mencapai puncak dalam 4 jam melalui Heaven's Path Divine Art. Untuk dirinya yang sebelumnya, kultivasi sama sulitnya dengan mencoba naik ke surga. Namun, bagi Zhang Xuan yang mempraktikkan seni surgawi jalan surga, semudah makan dan minum. Hanya dengan usaha setengah malam, dia bangkit dari alam Fighter 3 dan Zeki ke puncak alam Fighter 5 dan Dingli. Ini terlalu berlebihan. Lebih jauh lagi, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak tahu metode kultivasi untuk 6 dan, tidak menyadari titik akupuntur mana yang harus dia tembus, dia mungkin telah berhasil menerobos untuk menjadi ahli ranah Piksui 6 dan. Di alam Piksui 6 dan, seseorang membuka semua titik akupuntur yang diblokir di tubuh mereka. Untuk setiap acu poin yang ditembus, Zeki seseorang akan menjadi lebih kaya dan kekuatannya akan meningkat. Dikatakan bahwa ada 108 titik akupuntur dalam tubuh manusia. Namun, hanya 72 yang bisa dibuka dan ada perintah untuk membukanya. Tubuh setiap orang berbeda, sehingga setiap orang akan membutuhkan urutan yang berbeda dalam menerobos masing-masing untuk mendapatkan hasil terbaik darinya. Jika seseorang tidak dapat menemukan urutan yang benar, kemungkinan besar mereka hanya akan membuka 3 hingga 4 titik akupuntur dan terjebak di sana selama sisa hidup mereka.
Ini seperti membersihkan lumpur di tepi sungai. Itu harus dibersihkan secara bertahap dari hulu ke hilir. Jika seseorang mulai dari tengah dan membersihkan ke arah hulu dan hilir, sungai tidak hanya tidak akan dibersihkan secara menyeluruh, bahkan dapat mengakibatkan penyumbatan, menyebabkan seseorang tidak dapat maju lebih jauh. Logika yang sama berlaku untuk menembus titik akupuntur seseorang juga. Jika seseorang tidak menemukan urutan yang ideal, titik akupuntur lainnya mungkin akan terhalang dan selama sisa hidup mereka tidak akan dapat membukanya. Jadi, tanpa teknik kultivasi, Zheng Xuan tidak berani mencoba kultivasi lebih jauh. Namun, dia tidak cemas. Sudah tidak pernah terdengar untuk menerobos dua alam besar dalam satu malam. Dia sudah sangat puas dengan hasilnya. Kecuali diperlukan, yang terbaik bagi saya untuk tidak mengungkapkan tingkat kultivasi saya. Sebagai seorang transenden, ia telah membaca banyak buku dan menonton banyak pertunjukan. Dia tahu bahwa memiliki harta itu sendiri adalah kejahatan. Dia adalah guru terburuk di seluruh akademi. Namun, di malam hari, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan seorang fighter 5 dan puncak. Jika orang lain mengetahuinya, bukankah mereka semua akan bergegas kepadanya? Jadi, yang terbaik adalah dia tidak memberitahu siapapun tentang dia mencapai puncak dunia Dingli. Semakin rahasia itu, semakin baik baginya. Biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang akan aku pegang kali ini. Setelah membuat keputusan, Zheng Xuan berjalan ke pilar batu pengukur kekuatan. Sementara orang lain hanya memiliki 1 ding kekuatan di tahap utama Dingli mereka, dia memiliki 5 ding. Jika demikian, berapa banyak kekuatan yang akan dia pegang sekarang setelah dia mencapai puncak? Peng! Cahaya mengalir melalui pilar batu dan angka-angka muncul di atasnya. 8 ding. 8 ding kekuatan, itu hampir merupakan kekuatan seorang ahli ranah Pixue yang telah membuka 4 titik akupuntur. Mata Zheng Xuan berbinar. Seorang pembudidaya puncak Dingli yang normal akan memiliki 4 kekuatan. Setelah itu, untuk setiap acu poin yang mereka tembus, kekuatan mereka akan meningkat 1 ding. Meskipun hanya berada di puncak Dingli, ia memiliki kekuatan 8 ding, menempatkannya pada level yang sama dengan seorang ahli yang telah menembus 4 titik akupuntur. Seperti yang diharapkan dari seni surgawi jalur surga, luar biasa. Zheng Xuan cukup senang. Setelah berlatih untuk jangka waktu yang lama, dia berniat mencari sesuatu untuk dimakan lalu pergi tidur. Namun, telinganya tiba-tiba berkedut. Mengapa seseorang ada di sini pada saat seperti itu? Zheng Xuan mengerutkan kening. Karena kemajuan dalam kultivasinya, pendengaran dan penglihatannya telah meningkat pesat. Dia dapat dengan jelas merasakan suara seseorang yang bersembunyi di suatu tempat tidak terlalu jauh dari tempat dia berada, menatap lekat-lekat tempat tinggalnya. Sepertinya dia sedang mengamati kamarku. Dia mungkin belum mendeteksi keberadaanku. Pada saat ini, Zheng Xuan tidak berada di kamarnya tetapi di belakang pilar batu pengukur kekuatan yang jauh dari asrama. Setelah mengukur kekuatannya, dia telah menahan napasnya, sehingga pihak lain belum menyadari kehadirannya. Mari kita lihat siapa yang menemukan masalah denganku. Dia tidak menyangka bahwa seseorang ingin berurusan dengannya tepat setelah dia selesai berkultivasi. Keraguan dalam benaknya tumbuh. Mengaduk-aduk ingatan dirinya sebelumnya, meskipun dia tidak memiliki banyak pencapaian, belum ada skenario di mana seseorang menyelinap di malam hari untuk berurusan dengannya. Tidak peduli siapa dia, aku tidak boleh membiarkan dia mengidentifikasiku. Tepat ketika dia akan bertemu dengan pihak lain, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Seluruh akademi tahu bahwa dia adalah petarung 3 dan Zeki ranah sampah. Jika dia muncul pada saat ini sebagai puncak 5 dan, pihak lain pasti akan ketakutan setengah mati. Lebih jauh lagi, jika berita itu menyebar, pasti akan ada beberapa orang yang akan memeriksanya. Jadi, tidak peduli siapa pihak lain itu, Zheng Xuan tidak boleh mengizinkannya untuk mengidentifikasi dirinya.
Pada saat ini, dia tiba-tiba mengingat banyak film yang telah dia tonton di kehidupan sebelumnya. Jadi, dia merobek kain dari lengan bajunya dan menutupi wajahnya. Setelah selesai dengan persiapannya, memanfaatkan kegelapan malam, Zhang Xuan secara bertahap merayap ke arah pihak lain dengan langkah kaki yang ringan. Meskipun dia baru saja menerobos dan dia belum pernah mempelajari gerak kaki apapun, teknik kultivasi yang dia latih adalah seni surgawi jalur surga yang memberinya kendali luar biasa atas tubuhnya. Belum lagi, dia juga sangat akrab dengan sekelilingnya, sehingga pihak lain tidak memperhatikannya bahkan ketika dia hanya 10 meter di belakangnya. Pada jarak yang begitu dekat, dia bisa dengan jelas melihat setelan hitam yang dikenakan oleh pihak lain. Wajahnya juga tertutup, jadi tidak mungkin baginya untuk mengetahui identitasnya juga. Nah, jika Anda harus menyalahkan, salahkan keberanian Anda untuk berani meletakkan tangan Anda pada nyonya muda kita. Bersembunyi di balik pohon besar, Zhang Xuan menatap siluet di depannya saat gumaman yang terakhir samar-samar melayang ke telinganya. Suara itu terdengar familiar. Alis Zhang Xuan merajut erat. Zhang Xuan yakin dia pernah mendengar suara ini sebelumnya. Namun, dia mengalami kesulitan mengingat dengan tepat kapan dan di mana dia mendengarnya. Saat dia mencoba yang terbaik untuk mengingat apakah itu adalah ingatan akan dirinya sebelumnya atau setelah dia melampaui, siluet di depannya berkedip dan secara bertahap bergerak menuju asramanya. Pada saat yang sama, dengan jentikan pergelangan tangannya, sinar dingin bersinar dan belati tajam muncul di telapak tangannya. Perpustakaan Surga, Bab 18, Judul, Ditipu. Kamu ingin membunuhku? Melihat pihak lain mencabut pisau, Zhang Xuan mengangkat alisnya. Beruntung dia telah berkultivasi dan tidak tidur. Kalau tidak, ketika pihak lain mendekatinya diam-diam seperti ini, bukankah dia pasti akan dibunuh? Biarkan aku memastikan siapa orang ini. Zhang Xuan tahu bahwa melakukan serangan malam semacam ini berarti dia bukan individu. Bahkan mungkin ada organisasi di belakangnya. Jika dia tidak secara akurat mengidentifikasi orang yang mencoba membunuhnya, bahkan jika dia membunuh pembunuh ini, mungkin ada lebih banyak yang akan datang untuk hidupnya di masa depan. Jika dia tidak menggali organisasi di balik pembunuhan itu, dia tidak perlu bermimpi untuk tidur nyenyak lagi. Siapa ini? Tepat ketika Zhang Xuan merenungkan bagaimana dia harus memaksa pria di depannya untuk mengakui organisasi yang mendukungnya, dia mendengar suara pelan. Tanpa sadar, pria berpakaian hitam yang menggenggam belati sudah berdiri di dekatnya. Zhang Xuan belum pernah melacak siapapun sebelumnya. Setelah melihat pihak lain mencabut belati, dia menjadi gugup sejenak dan mengeluarkan napas, menyebabkan pihak lain menyadari kehadirannya. Untuk diperhatikan begitu cepat, Zhang Xuan mengerutkan kening. Tepat ketika dia akan bergegas maju untuk berduel dengan pria di depannya, sebuah pikiran melintas di benaknya dan sebuah ide cemerlang muncul. Aku di sini untuk membunuh Zhang Xuan, guru yang tidak berguna itu. Siapa kamu? Menekan nada suaranya agar tidak dikenali, Zhang Xuan menyatakan. Karena pihak lain ada di sini untuk membunuhnya, dia akan dapat membingungkannya dengan mengatakan bahwa dia ada di sini untuk tujuan yang sama. Kau di sini untuk membunuhnya? Pria berpakaian hitam itu terkejut. Namun, melihat bagaimana Zhang Xuan menyembunyikan wajahnya dan sikap liciknya, dia tidak bisa tidak mempercayai kata-katanya sedikit. Memang, guru terburuk akademi hanya akan membahayakan siswa jika dibiarkan sendiri. Zhang Xuan tidak bisa membantu tetapi memerah setelah berbicara tentang dirinya sendiri. Oh, kalau begitu lakukan saja. Aku akan membantumu mengawasi. Pria berpakaian hitam itu berkata. Tampilan tidak mengerti muncul di Zhang Xuan. Dia mencoba untuk mendorong tanggung jawab kepadanya. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk melakukannya. Bagaimanapun, kami di sini untuk motif yang sama. Jadi tidak masalah siapa yang melakukannya. Kamu melakukannya. Sebenarnya, aku tidak punya niat untuk membunuhnya. Aku hanya ingin menghukumnya. Namun,
Jika dia mati, itu yang terbaik. Pria berpakaian hitam mendesaknya. Hukum dia. Zhang Xuan sedikit bingung. Hukum dia. Lalu kenapa dia memegang belati? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bagaimana kamu ingin menghukumnya? HMPH, orang itu berani melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada nyonya muda kita. Aku berniat untuk memotong barangnya dan mengubahnya menjadi Kasim. Pria berpakaian hitam itu menyatakan dengan marah. Mendengar kata-kata yang dipenuhi dengan niat jahat, Zhang Xuan hanya bisa merasakan angin sepoi-sepoi di selangkangannya dan tanpa sadar menggigil ketakutan. Persetan, jika saya tidur nyenyak malam ini, saya mungkin memenuhi syarat untuk melayani kaisar setelah ini. Siapa kamu, sampai kamu begitu kejam? Tidak sopan kepada nyonya mudamu? Zhang Xuan mencoba mengingat kembali ingatan dirinya sebelumnya dan setelah reinkarnasinya, tetapi dia tampaknya tidak memiliki hubungan fisik dengan wanita simpanan muda manapun. Zhang Xuan itu, saya hanya mendengar bahwa dia tidak memenuhi syarat sebagai guru, saya belum pernah mendengar tentang dia menggertak wanita. Tentang apa ini? Zhang Xuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. HMPH, orang itu adalah binatang dengan kulit manusia. Guru apa? Dia adalah binatang buas. Nyonya muda kita, lupakan saja. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. Kemarahan yang tak terkatakan bisa dirasakan dari suara tertahan pria berpakaian hitam itu. Zhang Xuan hanya bisa melihat bintang. Jadi untuk apa kau menghinaku sebagai binatang buas? Apa yang saya lakukan untuk nyonya muda Anda? Selain itu, siapa nyonya muda Anda? Adalah satu hal jika dia cantik. Tetapi jika dia jelek, bukankah reputasi seperti itu terlalu berlebihan untuk dipaksakan padaku? Kenapa kamu ingin membunuhnya? Setelah penghinaannya, pria berpakaian hitam itu menoleh. Saya, Zhang Xuan tidak menyangka bahwa pihak lain akan menanyainya. Dia tertegun sejenak sebelum mengatupkan rahangnya dan menjawab, Aku tidak bisa menerima tindakannya menggertak wanita. Kamu tahu dia menggertak wanita? Siapa yang dia ganggu? Pria berpakaian hitam itu khawatir. Dia. Zhang Xuan mendengus dan berkata, tidak ada alasan bagiku untuk menjawab pertanyaanmu. Itu benar. Karena kita berdua memiliki tujuan yang sama, kamu pergi duluan. Melihat bahwa pihak lain tidak mau mengungkapkan apapun, meskipun ada keraguan di benaknya, dia memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Zhang Xuan untuk melanjutkan. Akan lebih baik jika kamu pergi dulu. Jika aku yang menyerang lebih dulu, dia akan mati sebelum kamu bisa mengebirinya. Lebih baik kamu mengebiri dia terlebih dahulu sebelum aku membunuhnya. Zhang Xuan menjawab. Itu. Pria berpakaian hitam itu mulai ragu-ragu. Dia menatap Zhang Xuan dengan ragu. Dia sudah mulai curiga. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu bisa terjadi? Tepat ketika dia berniat untuk mengebiri Zhang Xuan, orang lain muncul untuk membunuhnya. Jika bukan karena ketakutannya akan kekuatan pihak lain, dia pasti sudah membuatnya pingsan sekarang. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Jika aku tidak ingin membunuhnya, mengapa aku menyelinap ke sini di tengah malam? Menyadari keraguannya, Zhang Xuan mencoba menghilangkannya. Mendengar kata-kata itu, pria berpakaian hitam itu ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya setuju. Itu benar. Ini sudah larut malam. Jika pria bertopeng tidak ada di sini untuk membunuh Zhang Xuan, mengapa dia ada di sini? Itu bukan karena aku tidak mempercayaimu. Karena tujuan kita sejalan satu sama lain, ayo pergi bersama. Pria berpakaian hitam itu menjawab setelah merenung sejenak. Dia masih sedikit curiga dengan orang di depannya. Kamu masih terlalu berhati-hati. Tenang, aku memiliki prinsip dasar sebagai manusia. Namun, karena kamu tidak mempercayaiku. Zhang Xuan tidak berlarut-larut dalam percakapan dan memberi isyarat, ayo pergi bersama. Setelah itu, dia menyerang ke depan. Pejuang 5 dan Puncak, melihat gerakannya, pria berpakaian hitam itu langsung mengidentifikasi tingkat kultivasinya.
Dia mengerahkan kinggongnya dan mengikuti dari belakang. Melihat pria berpakaian hitam mengikuti di belakangnya, Zhang Xuan segera berbalik untuk melihatnya. Ledakan. Library of Heaven's Path tersentak dan sebuah buku muncul. Keterampilan yang diberikan pihak lain untuk mengikutinya sama dengan mengeksekusi teknik pertempuran. Selama seseorang menggunakan keterampilan, Library of Heaven's Path akan dapat menyusun buku tentang kekurangannya dan dengan demikian, latar belakangnya akan terungkap. Zhang Xuan melirik buku itu. Dia hanya melihat dua kata, Yao Han, tertulis di sampulnya. Nama ini terdengar sangat familiar. Di mana aku pernah mendengarnya? Zhang Xuan menatap sampul depan sejenak sebelum membalik ke halaman pertama. Yao Han, Kepala Pelayan Bayou City Lord Residence. Petarung 6 dan Pixue tahap utama, 8 titik akupuntur dibuka. Itu dia. Melihat kata-kata kota Bayou, Zhang Xuan segera mengingat identitas pria di hadapannya. Bukankah ini kepala pelayan dari kota Bayou yang bergegas mengancamnya ketika dia menerima Zhao Ya sebagai muridnya? Tidak heran suara dan namanya terdengar begitu akrab. Hanya itu. Ini berarti nyonya muda yang dia sebutkan mengacu pada Zhao Ya. Apa yang saya lakukan padanya sehingga Anda melakukan perjalanan ke sini hanya untuk mengebiri saya? Untuk berani memfitnahku. Meskipun kamu lebih kuat dariku, aku harus memberimu pelajaran. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Jika itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh dirinya yang sebelumnya, karena dia telah melampaui untuk menggantikannya, meskipun dia akan merasa bersalah, dia akan mengakuinya. Namun, intinya adalah, dia tidak melakukan apa-apa. Bagi Yao Han untuk melabelinya dengan kejahatan ini, ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia terlalu keji. Saat pikiran-pikiran seperti itu berkecamuk di benaknya, dia terus melihat-lihat daftar itu. Teknik budidaya, teknik sirkulasi giok putih, teknik pertempuran, diagram mistik telapak tangan pakar, diagram mistik tinju pakar. Kelemahan, 16 aspek. Nomor 1, Mingmen-nya ada di bawahnya dan keahliannya tidak mampu bertahan dari serangan yang diarahkan pada titik. Omor-omor. Nomor 3. Sama seperti sebelumnya, buku ini mencatat semua kekurangan pada orang ini. Setelah menembus 8 titik akupuntur, ini berarti kekuatannya saat ini berada di 12 ding. Jika Zhang Xuan mencoba menandinginya dalam pertempuran langsung, dia pasti tidak akan cocok untuknya. Namun, jadi bagaimana jika kamu berada di alam Pixue? Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan 12 ding? Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, aku tidak akan dipanggil Zhang Xuan. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti tiba-tiba. Apa yang salah? Melihat Zhang Xuan berhenti tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu bertanya dengan tatapan bingung. Lihat, UFO. Zhang Xuan dengan santai menunjuk. UFO? Apa itu UFO? Pria berpakaian hitam itu terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihatnya. Tindakan ini mengungkapkan Mingmen di pantatnya ke Zhang Xuan. Ketidakpahaman melanda Yao Han. Dia tahu tentang kupu-kupu, ultimatum, dan mata-mata. Namun, apa sebenarnya UFO itu? Pergi ke neraka. Yang ditunggu-tunggu Zhang Xuan adalah kesempatan ini. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirimkan tendangan yang dipenuhi amarahnya ke pantatnya. Peng! Sebelum pria berpakaian hitam Yao Han bisa bereaksi, Mingmen-nya ditendang. Dia terbang ke depan dan menabrak batu yang tidak terlalu jauh. Darah mengucur dari luka di kepalanya. Karena Anda di sini untuk mengebiri saya, haruskah saya mengebiri Anda sekarang? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Zhang Xuan bergegas maju dan duduk di tubuh pihak lain. Dia mengirimkan beberapa tinju ke wajahnya. Apa ahli ranah Pixue, ahli 12 ding apa? Mereka kuat. Jika Anda menemukan Mingmen mereka dan mengeksploitasi kelemahan mereka, serangan tak terduga masih akan menyebabkan kematian mereka. Kamu, rupanya, Yao Han tidak menyangka orang yang ingin memberi Zhang Xuan pelajaran bersamanya tiba-tiba akan menyerangnya dengan gila-gilaan. Yang lebih parah,
Mingmennya dipukul, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Dia tidak bisa membalas bahkan jika dia mau. Tubuhnya menggigil karena marah. Bukankah kita setuju untuk berurusan dengan Zhang Xuan bersama? Persetan, di mana kepercayaanmu? Di mana prinsip dasar Anda sebagai manusia? Selain itu, tidak peduli apa, Anda adalah Master Puncak Fighter 5 dan Ding Li, seorang ahli di antara para ahli. Anda harus memiliki sikap bahkan di tengah pertempuran. Tanpa malu berbohong padaku dan melancarkan serangan rahasia sebelum menunggangi wajahku. Bagaimana dengan teknik pertempuran? Bagaimana dengan pukulan silang? Bagaimana dengan teknik kultivasi Anda? Bahkan gangster di jalanan tidak bertarung dengan cara ini. Dia hanya merasakan gelombang demi gelombang rasa sakit di wajahnya. Yao Han akan menjadi gila. Pada saat ini, dia akhirnya tahu bahwa dia telah ditipu oleh pria bertopeng itu. Selain itu, ini adalah jenis penipuan terburuk. Qinggong secara harfiah diterjemahkan sebagai seni ringan. Ini mengacu pada gerak kaki yang memungkinkan seseorang untuk melangkah dengan ringan, meningkatkan kemampuan melompat, kecepatan berlari, dan keterampilan menghindar. Perpustakaan Surga, Bab 19, Judul, Membingkai. Setelah meronta-ronta dengan keras, Zhang Xuan akhirnya merasakan kemarahan di hatinya sedikit mereda. Menurunkan kepalanya untuk melihat, topeng Yao Han telah terlepas di tengah pukulan dan wajahnya melengkung karena menerima pukulannya. Mungkin, bahkan ibunya sendiri tidak akan bisa mengenalinya dalam kondisinya saat ini. Kong. Sekarang kemarahan tidak lagi mengaburkan pikirannya, Zhang Xuan segera memahami situasinya saat ini. Orang ini adalah kepala pelayan Tuan Kota Baiyu, serta paman dari muridku. Masih boleh bagiku untuk memberinya pelajaran, tapi aku tidak boleh membunuhnya dengan cara apapun. Tidak peduli apa, orang ini masih paman Yao Zhaoya. Jika Zhang Xuan benar-benar membunuhnya, bukankah murid yang baru saja dia akui akan sia-sia? Pasti tidak akan ada kemungkinan untuk rekonsiliasi jika itu terjadi. Selain itu, kota Baiyu terkenal sebagai kota terbesar ketiga di kerajaan Tiangshuan. Untuk bisa menjadi penguasa kota di kota seperti itu, ayah Zhaoya harus cukup kuat dan memiliki pengaruh yang besar. Jika kepala pelayannya terbunuh dan dia memilih untuk melanjutkan masalah ini, mungkin saja dia akan menyelidiki dirinya sendiri. Jika demikian, dia akan berada dalam masalah besar. Menjadi pendatang baru di dunia ini, dia belum membuat pijakan yang kuat untuk dia berdiri, jadi yang terbaik adalah dia tetap low profile. Aku tidak boleh membiarkanku curiga padaku. Pikiran itu melintas di benaknya. Karena Yao Han tidak dapat dibunuh, maka Zhang Xuan harus membiarkannya hidup-hidup. Baginya untuk dipukuli di tengah serangan terhadap Zhang Xuan pasti akan menjadi orang pertama yang dia curigai. Oh benar, aku punya kambing hitam yang sempurna untuk ini. Jika dia tidak datang mencari masalah hari ini, aku tidak akan memikirkan dia. Seseorang melintas di benak Zhang Xuan. Orang itu adalah pria yang berada di samping Sen Biru hari ini, orang yang terus mengejeknya, Sang Bin. Bagaimanapun, orang itu adalah cucu dari penatua Sang Chen. Jika Zhang Xuan yang menyalahkannya, Yao Han tidak akan berani membalas dendam bahkan jika dia mau. Bahkan, akan lebih baik jika Yao Han membalas dendam. Keduanya kemudian akan menggigit satu sama lain dengan kejam. Pada titik ini, Zhang Xuan menatap wajah Yao Han yang terdistorsi dan memperdalam suaranya, "Saya memiliki dendam dengan Zhang Xuan. Sebelumnya hari ini, dia membuat saya gugup dan karenanya, saya bermaksud memberinya pelajaran di malam hari. Namun, jika dia dikebiri olehmu, Bi, dia pasti akan curiga bahwa akulah yang melakukannya dan kesalahpahaman akan muncul di antara kita. Salahkan ini semua pada kenyataan bahwa kamu bertemu denganku hari ini, serta kedatanganmu yang tidak tepat waktu." Baru sekarang Yao Han tahu mengapa dia dipukul. Dia ingin membalas, tetapi mulutnya bengkak seperti sosis, membuatnya tidak mungkin untuk berbicara. Melihat bahwa pihak lain telah memahami kata-katanya,
Zhang Xuan tidak melanjutkan berbicara. Dia berdiri dan menendang tubuh Yao Han belasan meter jauhnya. Sial. Melemparkan kata-kata vulgar ke pihak lain dalam pikirannya, Yao Han tahu bahwa dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan hari ini. Sambil menggertakkan giginya, dia berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, dia mengukir dua karakteristik utama penyerang ke dalam pikirannya. Pertama, orang yang memukulinya bertemu dengan Zhang Xuan ini pada hari sebelumnya dan marah dengan kata-kata atau tindakannya. Kedua, hubungan antara dia dan Zhang Xuan harus menjadi saingan cinta. Wanita yang mereka kejar memiliki Bi dalam namanya. Selama dia mengingat dua ciri khas ini, adalah tugas yang mudah baginya untuk mengetahui siapa orang yang meletakkan tangannya padanya. Hanya setelah melihat Yao Han menghilang di kejauhan, Zhang Xuan menghela nafas lega. Dia menepuk-nepuk kotoran di pakaiannya dan kembali ke asrama. Peristiwa ini sangat menakutkan baginya. Jika dia tidak begadang untuk berkultivasi malam ini, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Namun, setidaknya bahaya dapat dihindari untuk sementara. Kunci untuk bertahan hidup di dunia ini, kekuatan. Duduk di tempat tidur di asramanya, Zhang Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Jika kultivasinya tidak melambung hari ini, bahkan jika dia tahu kelemahan Yao Han, dia tidak akan cocok untuknya. Orang yang menderita pada akhirnya adalah dia. Jadi, masalah mendesak yang dihadapinya adalah dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat dia, semakin baik. Dia perlahan-lahan melayang ke dunia mimpi dengan pikirannya dipenuhi dengan sentimentalitas. Keesokan harinya, Zhang Xuan bangun saat langit menyala. Meskipun dia baru tidur selama 2 jam, belum lagi betapa kerasnya dia bekerja malam sebelumnya, dia masih merasa segar tanpa rasa lelah sedikit pun. Waktunya untuk memulai pelajaran. Dia bergumam sambil mengenakan pakaiannya. Setelah itu, dia berjalan ke kelasnya dengan langkah besar. Tidak butuh waktu lama baginya untuk tiba di kelasnya. Saat dia mendorong pintu terbuka, seorang pemuda gemuk menyambutnya dengan antusias. Zhang Laoshi, kamu di sini. Lihat, aku sudah selesai membersihkan kamar. Dia adalah siswa terakhir yang diterima Zhang Xuan kemarin, si gemuk Yuan Tao. Zhang Xuan tidak menyangka bahwa orang ini akan menjadi yang pertama tiba, mengingat bagaimana dia mengancamnya kemarin. Selanjutnya, dia bahkan membersihkan spik dan span kelas. Tidak buruk, Zhang Xuan mengangguk setuju. Hehe, karena guru mengatakan bahwa saya tidak buruk, apakah ada hadiah untuk usaha saya? Seperti beberapa seni bela diri atau teknik kultivasi dan semacamnya. Anda dapat dengan santai menghadiahi saya dengan 3 atau 5 dari mereka. Mendengar pengakuan Zhang Xuan, senyum lebar muncul di wajah si gendut. Orang ini adalah tipe orang yang akan bertindak terlalu jauh ketika Anda memberinya kelonggaran. Tunggu di samping dulu. Saya akan memulai pelajaran setelah siswa lain tiba. Gerakan Zhang Xuan. Yang pertama tiba adalah lemak. Tanpa diduga, yang kedua tiba adalah siswa yang dia menangkan dari taruhan, Liu Yang. Namun, sikap Liu Yang tidak sebagus lemak. Mantra kemarahan di wajahnya saat dia menatap Zhang Xuan dengan tatapan jijik. Menurutnya, Zhang Xuan hanya memenangkan taruhan dengan keberuntungan dan itu adalah siksaan bagi seorang jenius seperti dia untuk berada di bawah pengawasan seorang guru dengan standar yang begitu mengerikan. Yang ketiga tiba adalah pemuda yang berspesialisasi dalam cara tombak, Zheng Yang. Setelah Zhang Xuan menunjukkan masalah di tombak Zheng Yang, kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Akibatnya, Zheng Yang sangat percaya diri terhadap gurunya dan dari beberapa siswa saat ini yang mengakui Zhang Xuan, dia adalah satu-satunya yang datang kepadanya atas kehendaknya sendiri. Yang keempat tiba adalah Wang Ying. Gadis pemalu itu hanya bisa tersipu saat melihat siswa lain ketika dia masuk dan segera bersembunyi di sudut. Aku seharusnya bisa menyelesaikan masalah tubuhku hari ini. Zhao Ya membuka matanya. Kemarin, guru terburuk akademi mengklaim bahwa dia mampu memecahkan masalahnya.
Setelah kembali ke asramanya, dia merasa tersesat dan khawatir, menyebabkan dia berguling-guling di tempat tidurnya, hanya tertidur setelah beberapa lama kemudian. Terlepas dari apakah pihak lain mengatakan yang sebenarnya atau berbohong, pasti akan ada kesimpulan pada akhir hari ini. Ketika pikiran seperti itu menyerangnya, dia berkumur, mengenakan pakaiannya dan meninggalkan ruangan dengan cepat. Sebagai putri tuan kota Bayu dan salah satu dari 10 pencetak gol ujian masuk, dia diberikan tempat tinggal pribadi, tidak seperti asrama bersama siswa lainnya. Ada banyak kamar di kediaman dan kepala pelayan, Paman Yao tinggal di salah satu kamar yang tidak terlalu jauh dari kamarnya. Paman Yao, aku pergi ke kelas. Melihat tidak ada gerakan di dalam ruangan setelah berteriak, Zhao Ya bersiap untuk pergi. Nyonya muda, tunggu aku. Aku akan pergi bersamamu. Sebuah teriakan bergema dari balik pintu. Pintu terbuka dan Yao Han berjalan keluar. Melihat wajahnya, Zhao Ya terkejut. Paman Yao, kamu, apa yang terjadi? Zhao Ya tercengang melihat wajah Yao Han yang bengkak dan lingkaran hitam di sekitar matanya. Dalam satu malam, Yao Han yang bermartabat telah dirusak. Jika bukan karena suara yang familiar, dia tidak akan tahu siapa dia. Oh, aku tidak sengaja memukul diriku sendiri setelah terlalu asyik dengan latihanku kemarin. Yao Han menjelaskan, siapa yang akan memukul diri mereka sendiri di tengah-tengah pelatihan mereka? Apakah mungkin bagi siapapun untuk menemukan alasan yang lebih buruk dari itu? Paman Yao, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Tidak, aku harus memberitahu ayahku. Zhao Ya berseru dengan marah. Nyonya muda, jangan repot-repot dengan ini. Ini masalah saya sendiri, saya bisa menyelesaikannya sendiri. Anda sebaiknya bergegas ke kelas Anda dulu. Saya ingin melihat seperti apa guru yang Anda akui. Jika standarnya persis seperti yang dikatakan rumor, aku akan segera melaporkan ini kepada penguasa kota dan meminta Akademi Hongtian mendapatkan guru baru untukmu. Yao Han melambaikan tangannya dengan mengesankan. Namun, karena gerakannya terlalu besar, lukanya tertarik dan keringat dingin membasahi punggungnya. Baik, melihat betapa kerasnya Yao Han menentang campur tangannya dalam masalah ini, Zhao Ya tidak menyentuh lebih jauh tentang masalah itu. Mereka berdua berjalan menuju kelas Zhang Xuan. Paman Yao, mengingat betapa terlukanya kamu, aku pikir kamu harus kembali dan istirahat dulu. Aku bisa menghadiri pelajaran sendiri, kamu tidak perlu mengirimku. Setelah berjalan tidak jauh, Zhao Ya memperhatikan bagaimana seluruh tubuhnya gemetar dan basah oleh keringat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ini. Kemarin, Zhang Xuan tidak menarik kembali pukulannya sedikit pun. Meski mengoleskan obat pada luka dan beristirahat selama beberapa jam, lukanya masih parah. Sungguh luar biasa bahwa dia bahkan bisa berjalan. Nyonya muda, Tuan Kota telah menugaskan saya untuk menemukan guru yang baik untuk Anda sebelum kita berangkat. Namun, Anda harus memilih orang seperti itu. Bagaimana saya bisa menghadapi Tuan Kota di masa depan? Yao Han berkata, tidak peduli apa, saya ingin mengekspos wajah asli orang itu di hadapan Anda dan membuktikan kepada Anda bahwa dia adalah penipu. Hanya nyonya muda kita yang murni dan polos yang akan jatuh cinta pada tipuannya. Dia untuk merekrut siswa kedua. Ketika Anda akhirnya menyaksikan bahwa tidak ada siswa lain di kelasnya, Anda akan tahu bahwa Jia. Pintu kelas didorong terbuka, memperlihatkan bagian dalamnya. Di dalam kelas duduk Zhang Xuan dan 4 murid barunya. Perpustakaan Surga. Bab 20. Judul Kejutan Wang Ying. Setelah mendengar bahwa nyonya muda telah mengakui Zhang Xuan sebagai tuannya, Yao Han bergegas ke sini dengan marah, tidak menyadari fakta bahwa Zhang Xuan telah menerima beberapa siswa. Dia baru saja memberitahu bahwa pihak lain tidak akan dapat merekrut siswa kedua selain nyonya muda itu, tetapi pada saat berikutnya, dia bertemu Wang Ying dan yang lainnya. Dia merasa seperti ditampar wajahnya di depan umum. Wajahnya langsung menggelap. Guru,
Zhao Ya juga merasakan sensasi terbakar di wajahnya dan dia merasa tergoda untuk menemukan Liang untuk bersembunyi. Kamu baik-baik saja? Beberapa saat kemudian, Yao Han pulih dan menatap Zhang Xuan dengan bingung. Orang itu kemarin sangat brutal padanya, jadi dia berpikir bahwa bahkan jika Zhang Xuan tidak direduksi menjadi kepala babi, dia setidaknya akan lumpuh. Jadi kenapa dia tampak utuh, sampai-sampai tidak bisa menemukan satu goresan pun di kulitnya? Sebenarnya, meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin menilai standar Zhang Xuan sebagai seorang guru, tujuan sebenarnya adalah untuk melihat keadaan menyedihkannya setelah dipukul oleh pria misterius itu. Namun, pada akhirnya, sebagai fighter 6 dan Pixue ahli alam, dia pergi untuk menyerangnya namun akhirnya dipukuli sementara orang yang dia maksudkan untuk menyerang bahkan tidak terluka sedikit pun. Dia merasa seolah-olah dia telah sangat kehilangan dan dia merasa itu tidak dapat diterima. Kenapa aku tidak baik-baik saja? Zhang Xuan tahu apa yang dipikirkan Yao Han tetapi dia menjawab dengan ekspresi tabah. Dia melihat ke arah Zhao Ya dan bertanya, orang cacat ini adalah... Orang cacat, ekspresi aneh muncul di wajah Zhao Ya. Sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara memotongnya. Kaulah yang cacat. Yao Han menekan keinginan untuk muntah darah. Alisnya terangkat ke atas dan dia mengayunkan lengan jubahnya. Aku adalah kepala pelayan Bayu City Lord Residence, Yao Han. Oh, karena kamu cacat, kamu seharusnya tidak berjalan-jalan di sini. Kalau tidak, jika kamu mati di sini, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya. Seolah tidak mendengar kata-katanya, Zhang Xuan memberi isyarat ke pintu, kirim tamu kami dan tutup pintunya. Kamu, Yao Han mengepalkan tinjunya dengan marah dan hampir meledak di tempat. Siapa dia? Kepala pelayan kediaman Tuan Kota Bayu. Dia memiliki otoritas yang besar. Di Akademi Hongtian, bahkan eksekutif biro pendidikan harus menyerah padanya. Namun, seorang guru seperti Zhang Xuan berani mengatakan bahwa dia cacat dan bahkan mencoba mengusirnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku ingin melihat bagaimana kamu akan mengajari mereka. Menempatkan tangannya di belakangnya, Yao Han berdiri tegak dengan bangga. Oh, karena kamu tahu kamu harus pergi, cepatlah. Kita perlu menjaga suasana hening saat mengajar siswa, jadi kita tidak mengizinkan kucing dan anjing masuk ke kelas kita begitu saja. Zhang Xuan tampaknya berada pada frekuensi yang berbeda dengannya. Seolah-olah tidak mendengar apa-apa, dia menunjuk ke arah pintu keluar lagi. Kamu, siapa yang kamu panggil kucing dan anjing? Kemarahan membakar dengan dia dan darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Yao Han gemetar tak terkendali, apakah kamu pikir aku tidak akan berani membunuhmu dengan telapak tanganku sekarang? Zhao Ya, kirim dia keluar agar aku bisa menyelesaikan masalahmu. Tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan pihak lain, Zhang Xuan memberi isyarat kepada Zhao Ya. Paman Yao, tolong, pergilah sebentar. Aku akan mulai pelajaran. Mendengar kata-kata itu, mata Zhao Ya berbinar. Saya tidak akan pergi. Saya ingin orang ini menjelaskan siapa yang dia bicarakan. Saya, Yao Han, seorang ahli ranah fighter 6 dan Pixue, dihormati kemanapun saya pergi. Siapa yang berani mengatakan bahwa saya lumpuh, bahkan mencoba untuk mengusirku? Peng. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Zhao yang mendorongnya keluar. Saat berikutnya, pemandangan di hadapannya menjadi gelap saat pintu menutup padanya. Jika dia tidak menghindar dengan cukup cepat, dia akan ditampar oleh pintu. Nyonya muda, berdiri di luar pintu, Yao Han mengerutkan kening dan wajahnya berkedut. Jika dia diusir oleh Zhang Xuan, dia pasti akan membalas. Namun, karena nyonya muda yang mengusirnya, dia tidak akan berani menyentuhnya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Meski begitu, dia mengarahkan semua kebencian yang dia kumpulkan ke Zhang Xuan. Dia tidak dapat memahami kemampuan apa yang dimiliki orang itu, untuk mampu menipu nyonya muda sedemikian rupa. Paman Yao, maaf mengganggumu menunggu di luar. Kita akan mulai pelajaran.
Zhao Ya tahu tentang masalahnya sendiri. Penyakitnya sendiri tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, terutama kepada Paman Yao. Jika gurunya akan membantunya memecahkan masalahnya, dia secara alami harus mengusirnya. Baik, Nyonya Muda. Saya akan menunggu di luar. Jika terjadi sesuatu, hubungi saya dan saya akan segera masuk. Mendengar kata-kata Nyonya Muda, Yao Han tahu bahwa dia tidak akan bisa masuk. Dia hampir meletus tetapi tanpa pilihan, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menanggungnya. Setelah Yao Han pergi, hanya 5 murid Zhang Xuan yang baru diterima dan dia yang tetap berada di ruangan itu. Zhang Xuan mengamati sekeliling, karena Anda semua telah mengakui saya sebagai guru Anda semua akan menjadi rekan sebaya. Pastikan untuk saling menjaga dengan baik agar tidak menodai prestise saya. Gengsi. Mendengar kata ini, kelima siswa itu saling menatap. Guru, Anda tampaknya tidak memiliki prestise apapun. Batuk-batuk, bahkan jika kita ingin menodainya, tidak ada yang perlu dinodai. Cara saya mengajar sedikit berbeda dari yang lain. Saya memberikan perhatian khusus untuk menyesuaikan pengajaran dengan kondisi pribadi siswa. Cara membimbing setiap orang berbeda. Jadi, tidak ada yang bisa dibandingkan di antara kalian semua. Zhang Xuan tampaknya tidak menyadari ekspresi murid-muridnya dan memasang ekspresi seorang guru. Sekarang, saya akan pergi ke kamar kecil di samping. Ketika saya memanggil nama Anda, masuk ke kamar kecil. Ruang kelas Zhang Xuan tidak besar, sekitar 100 meter persegi. Meski begitu, ada sekat di mana guru mampu memberikan bimbingan khusus kepada siswa. Kelima siswa ini berbeda satu sama lain. Jika dia membimbing mereka bersama secara keseluruhan, itu akan merepotkan dan sangat tidak efektif. Wang Ying, kamu murid pertamaku. Masuk. Setelah itu, Zhang Xuan memimpin jalan ke ruangan kecil itu. Iya, mengingat sifat patuh Wang Ying, dia tidak berani membalas dan berjalan dekat di belakangnya. Wang Ying merasa sedikit menyesal. Kemarin, dia tersesat dan datang untuk menanyakan arah. Namun, dia ditipu untuk mengakui guru ini sebagai mentornya. Awalnya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi tetapi setelah memikirkannya, guru ini sepertinya tidak benar-benar mampu. Guru lain dapat mengetahui masalah dengan kakinya melalui rutinitas meninjunya. Namun, bukan saja orang ini tidak tahu, dia bahkan membual tentang bisa menyembuhkan luka di kakinya. Untuk cedera ini, ayahnya bahkan menemukan dokter paling terkenal tetapi tidak berhasil. Meski begitu, pria di hadapannya mengaku mampu merawatnya. Jika ini bukan penipuan, apa ini? Selanjutnya, Liu Laoshi memberitahunya banyak hal tentang guru ini. Baru kemudian dia menyadari bahwa guru ini memiliki latar belakang yang bercahaya. Guru pertama yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru dan yang terlemah dalam hal kekuatan di antara para guru. Kenapa dia sangat disayangkan ditipu olehnya dan mempercayai kata-katanya? Tidak heran kakak berkata bahwa ada banyak orang jahat di luar. Ketika kakak laki-lakinya memberitahu dia bahwa ada orang yang tidak dapat dipercaya di luar, dia tidak mempercayainya. Sekarang, melihat guru di depannya, dia merasa bersalah, bahwa dia telah dibohongi. Saat dia berpikir tentang bagaimana dia harus menarik diri dari pelajaran guru ini, bahwa paling-paling itu hanya akan berakhir dengan omelan dan dia bisa menemukan kakak laki-lakinya untuk membantunya menemukan guru lain, dia mendengar suara yang familiar terdengar. Tampilkan teknik bertarungmu sekali lagi. Zhang Xuan duduk di tengah ruangan dan memandang dengan ekspresi tenang. Kali sebelumnya, ketika dia mencoba membujuk Wang Ying untuk bergabung dengannya, Library of Heaven's Path belum diaktifkan, jadi dia masih tidak tahu kekurangan apa yang dimiliki Wang Ying. Baik, meskipun Wang Ying tergoda untuk mundur dari pelajaran, dia menganggukkan kepalanya setelah ragu-ragu sejenak. Sekali lagi, tinjunya menghasilkan hembusan angin dan segera, rutinitas meninjunya berakhir. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya. Meskipun karakter Wang Ying mungkin sedikit padat, rutinitas meninjunya cukup memuaskan. Guru,
Sebenarnya aku ingin. Wang Ying bimbang sejenak dan tepat ketika dia hendak mengungkapkan niatnya untuk mundur dari pelajaran Zhang Xuan, pemuda di seberangnya berbicara. Kalau aku tidak salah, kakimu mungkin ditabrak seseorang saat duel 2 tahun lalu. Zhang Xuan berkata. Kau, bagaimana kau tahu? Wang Ying terkejut. Kata-katanya macet di mulutnya saat matanya yang indah melebar. Dia hanya berbicara tentang cedera di kakinya kemarin, dan bukan asal-usulnya. Dia tidak berharap pihak lain dapat mengatakan bahwa itu adalah cedera dari pukulan seseorang dan bahkan saat cedera. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Ada 3 titik akupuntur di kaki seseorang dan masing-masing, mereka mengatur kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. Ketika kamu bertarung dengan orang lain, pihak lain secara tidak sengaja mengenai titik akupuntur yang mengatur kekuatan. Darah mengalir secara terbalik, sehingga mencegahmu mengerahkan kekuatan seperti orang normal lainnya. Zhang Xuan menyatakan dengan tenang. Itu, tubuh Wang Ying bergetar. Wajahnya memerah sepenuhnya. Untuk kakinya, ayah Wang Ying telah mengundang semua dokter terkenal di kerajaan, termasuk Master Yuan Yu yang terkenal. Dia tampaknya telah mengucapkan kata-kata yang sama, tetapi bahkan dia tidak dapat mengidentifikasi di mana titik akupuntur yang mengatur kekuatan, sehingga dia tidak dapat merawatnya. Jika dia ingin diperlakukan sekali dan untuk semua, dia harus mengundang Master Ranah Fighter 8 dan Zhongxi yang memiliki Zeki superior untuk merawatnya. Jika tidak, pengobatan tidak mungkin berhasil. Awalnya, dia mengira guru yang mengaku bisa merawat kakinya ini hanya mencoba membujuknya untuk berada di bawah pengawasannya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan kata-kata yang sama persis dengan apa yang dikatakan Tuan Yuan Yu. Jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Guru, apakah Anda bisa mentraktir saya? Wang Ying tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini hanya masalah kecil. Zhang Xuan menjawab pertanyaannya dengan lembut. Masalah kecil. Mata Wang Ying menyipit saat napasnya semakin cepat.